Yang mencurigakan adalah di tahun 2009 ada kemudian pengumpulan dana investasi batubara, lalu di awal tahun 2010 ini mangkrak, lalu kemudian muncul statement Yusuf Mansur yang mengatakan bergabung dengan warung Stick and Stick. Dari mana duitnya? Yang kedua, saya mau katakan bahwa betul apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, harusnya BMT Darussalam yang mana ini sebagai wadah bagi para umat, ini bertanggung jawab kemudian menyelesaikan masalah ini gitu. Karena begini teman-teman, kalaupun misalkan masalah Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis ini selesai, ini sebenarnya belum selesai teman-teman. Karena apa? Cuma 2 orang yang selesai masalahnya teman-teman, dari 250 orang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Laporan dugaan pencucian uang diproses. Yusuf Mansur cari aman, dekati polisi. Baik, teman-teman, memang kasus-kasus yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ini menurut saya pribadi sebagai masyarakat awam ini terkesan lambat. Apakah polisi selemah itu dalam menangani kasus Yusuf Mansur ini gitu? Harusnya kan ini korban-korban ini sudah banyak yang bermunculan gitu. Sudah banyak juga yang sampai diwawancarai, muncul di media sosial teman-teman. Seharusnya polisi dengan mudah menangani ini dan harusnya gerak cepat gitu teman-teman. Harusnya gerak cepat. Ada banyak orang yang menduga bahwa aliran dana investasi, terkhususnya di sini investasi batubara, itu masuk di warung Stick and Stick. Yang mana pernah saya katakan bahwa ini harusnya dilakukan investigasi teman-teman. Karena jangan sampai hal ini terus berulang gitu di negeri kita ini gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, karena hal-hal seperti ini tidak diperhatikan gitu. Orang yang kemudian ingin berusaha bangkit, berinvestasi, namun kemudian kepada orang yang salah, lalu kemudian ini tidak ditangani secara serius tentunya teman-teman. Bagaimana bisa ada orang yang kemudian seperti ini, muncul namanya berulang kali, di pemberitaan berulang kali, namun masih enak-enak saja, masih santai-santai saja teman-teman. Masih santai-santai saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan ini akan terjadi lagi teman-teman. Mengumpulkan dana umat lagi, lalu kemudian terulang lagi, terjadi lagi masalah yang sama. Kenapa sih bicara begitu? Paitren, Hotel City, Moyavidi, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Batubara. Ini juga diduga kuat Kaisa Al-Mansur juga menyeret nama Yusuf Mansur teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan bahwa jangan sampai kami kemudian berpikir bahwa polisi ini terkesan lambat dan terkesan lemah dalam menangani kasus Yusuf Mansur. Karena diduga kuat aliran dana dari investasi batubara ini masuk ke warung Stick and Stick dan ini sangat miris teman-teman. Mari kita simak wawancara Mas Aji dari channel YouTube Jat TV dengan Pak Zaini Mustafa teman-teman. Pak Zaini Mustafa ini adalah pengacara yang banyak menangani kasus-kasus yang berhubungan atau beririsan dengan nama Yusuf Mansur, dan juga dia di sini unik karena dia juga berposisi sebagai korban teman-teman. Sebagai orang yang kemudian mengalami langsung bersentuhan dengan Yusuf Mansur, lalu kemudian merasa atau mengalami kerugian dari apa yang sudah dia setorkan, duit yang sudah dia setorkan, sampai detik ini belum balik ke tangan Pak Zaini Mustafa. Artinya apa? Bagi saya Pak Zaini Mustafa di sini sangat cocok sebagai pengacara, karena selain dia begitu paham hukum, dia juga mengalami langsung, tidak hanya sekedar mendengarkan cerita dari para korban, tapi juga dia mengalaminya sendiri teman-teman. Jadi saya rasa dia orang yang paling merasakan apa yang dirasa oleh para korban hari ini teman-teman. Iya, jadi memang perkaranya sudah agak cukup lama ya Mas. Kalau saya hitung itu sudah 28 bulan ya, 28 bulan, artinya 2 tahun 4 bulan ya. Oleh karena itu perkembangannya belum kelihatan, perkaranya juga sampai di mana belum jelas. Oleh karena itu makanya saya juga kemarin meminta penjelasan tentang perkembangan perkaranya gitu. Nah, alhamdulillah direspon dengan baik oleh pihak penyidik ya. Kemudian penyidik mengundang saya kemarin, kemudian bukti-bukti apa saja yang bisa dilampirkan sesuai dengan pemeriksaan saya gitu ya, keterangan yang saya berikan begitu. Kebetulan hari ini tadi tanggal 30 Oktober 2024
saya menyerahkan ada 12 alat bukti, Mas. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi ada 12 alat bukti yang mana alat-alat bukti tersebut berkaitan erat dengan apa yang saya adukan tersebut, apa yang saya laporkan gitu ya. Tadi sudah diterima, kemudian penyidik menyatakan akan menindaklanjuti hal tersebut begitu. Tapi yang terpenting di sana adalah saya garis bawahi adalah aliran dana ya. Artinya saya itu tidak membuat-buat karena memang ada aliran dana saya. Dana saya itu sebagaimana saya memberikan keterangan di kepolisian pada saat saya dimintai keterangan itu, saya mengatakan bahwa saya di tahun 2009 itu menyetornya kepada sekretaris BMT yang bernama EPH begitu. Kemudian setelah saya menyetor ke sana, kemudian EPH juga kemudian menyetorkan kepada BMT begitu ya. Sehingga menurut hemat saya aliran dananya jelas, saya tidak buat-buat lah begitu. Kemudian berkaitan dengan itu, maka menurut hemat saya karena ini kan ada penggalangan dana ya, atau penggalangan dana dari masyarakat sesuai dengan apa yang saya adukan itu kan, kalau ini ada penggalangan dana masyarakat atau apa kan harus ada izin dari BI, Mas. Betul. Atau OJK. Kemudian ketika itu benar-benar memang misalnya untuk bisnis dan lain sebagainya, kalau itu tidak ada kan penipuan penggelapannya juga masuk. Iya. Nah, kemudian uang dari para investor ini kan jelas masuk dan tidak pulang ya, artinya hanya sekian persen saja, itu pun di awal-awal sebagai bagian dari hasil, sehingga masih di sana masih tertanam sekitar 50 miliaran lah. Iya. Kalau itu digunakan untuk keperluan lain, tidak sesuai dengan apa yang diakatkan, tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan baik oleh Yusuf Mansur, oleh BMT dan seterusnya, berarti kan di sana ada TPPU-nya, Bas, gitu. Ya. Alhamdulillah sudah direspon dengan baik begitu. Ya, baik. Saya juga tadi menyampaikan, kebetulan beberapa hari ini saya bongkar-bongkar, ternyata ketemu bahwa setelah saya setor kepada EPH, kemudian EPH tersebut menyetorkan kepada BMT. Artinya aliran ini jelas begitu. Ya. Oke. Ya, memang kenapa tidak setor kepada BME langsung? Pada saat itu memang kita harus melalui orang-orangnya. Kebetulan kalau saya pada saat itu melalui EPH ini yang kedudukannya sebagai sekretaris daripada BMT. Baik. Ya, ini alhamdulillah Pak J ini ternyata sudah direspon begitu ya oleh pihak kepolisian. Tadi Pak J ini menyebutkan bahwa sudah menyerahkan berupa 12 bukti fotokopi gitu Pak ya. Betul. Nah, ini bisa dijelaskan Pak secara garis besar saja Pak. Ini buktinya berupa apa saja Pak? Misalnya sertifikat atau apapun gitu Pak. Jadi beberapa alat bukti diantaranya adalah beberapa putusan pengadilan. Baik itu putusan pengadilan atas nama saya selaku penggugat di perkara nomor 28 itu dan Bu Ilis begitu. Nah, kemudian ada beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh BMT ya. Dokumen itu yang dikeluarkan oleh BMT untuk menarik minat dari masyarakat atau investor begitu. Ya. Terus kemudian juga ada sertifikat investasi yang mana di sana tercantum nama saya dan nominal uang yang saya setorkan. Artinya berkaitan dengan investasi tersebut bukan hanya satu alat bukti tetapi beberapa alat bukti. Hal itu juga pernah saya ajukan di pengadilan begitu. Oke, baik. Iya. Kalau bicara ya, ini saya potong teman-teman, sekedar informasi saja. Jadi kasus Pak Zain Mustafa ini sudah masuk ke tingkat putusan kasasi teman-teman. Dan anehnya Yusuf Mansur dan beberapa media sudah mengadakan press conference terkait keputusan kasasi teman-teman. Apapun keputusan itu saya tidak peduli teman-teman. Saya tidak peduli dengan keputusan itu. Saya anehnya adalah
Kenapa? Yusuf Mansur dan beberapa media sudah tahu hasil putusan kasasi itu, namun sampai hari ini Pak Zaini Mustafa tidak sepanjang yang saya tahu ya, karena kemarin Pak Darso mengupdate berita tentang kasus ini, masalah ini, itu Pak Zaini Mustafa belum menerima relas pemberitahuan mengenai kasasi itu, teman-teman. Kan ini satu keanehan. Harusnya kan Pak Zaini Mustafa dan pihak penggugat dan tergugat tahu dulu, menerima laporan hasil putusan, baru kemudian media. Tapi mengapa ini pihak Yusuf Mansur lebih dulu mengetahui putusan kasasi ini, namun sampai hari ini sudah memakan waktu beberapa minggu, Pak Zaini Mustafa belum menerima relas. Ada apa ini? Ada apa dengan pengadilan di negeri ini gitu? Ada apa gitu? Ada apa dengan keadilan di negeri ini gitu? Apakah karena Yusuf Mansur punya nama besar dan Pak Zaini Mustafa ini hanya pengacara biasa gitu, sampai mereka bisa berbuat seperti itu gitu? Semoga video ini didengar oleh pihak-pihak terkait, karena makin kesini saya makin jengah dengan hal-hal seperti ini gitu. Kan satu kejanggalan, teman-teman. Ada putusan kasasi, pihak media sudah memberitakan itu, Yusuf Mansur sudah melakukan press conference, tapi sampai hari ini bahkan Pak Zaini Mustafa yang posisinya sebagai penggugat itu belum menerima relas pemberitahuan sama sekali gitu mengenai putusan kasasi tersebut. Makanya saya katakan bahwa saya tidak peduli siapa yang menang, siapa yang kalah di putusan kasasi tersebut. Karena ada satu kejanggalan dan satu keanehan, di mana sampai hari ini, sepanjang yang saya tahu, sampai detik ini Pak Zaini Mustafa belum menerima relas pemberitahuan mengenai putusan kasasi itu. Sementara di sisi lain, sekali lagi saya katakan, Yusuf Mansur sudah melakukan press conference mengenai putusan kasasi yang katanya dimenangkan oleh Yusuf Mansur gitu. Soal BMT juga nih Pak, ini kan kabarnya BMT juga memiliki ruko di Fresh Market Kota Wisata nih Pak, yang belakangan sudah dijual katanya Pak. Itu kan katanya hasil dari investasi batubara. Nah itu apa juga termasuk hasil dari pencucian uang tersebut? Jadi patut kita duga bahwa awalnya BMT ini kantor BMT ya, pada saat itu didirikan itu masih numpang di Masjid Darussalam. Kemudian tidak lama berselang, kemudian ada investasi berkaitan dengan batu bara ini, kemudian BMT berpindah kantor di Fresh Market depan masjid ya, rukonya. Kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa BMT itu pada saat itu bangunannya di dalamnya itu adalah, menurut hemat saya sangat baik ya. Baik itu kualitas maupun desainnya. Kabar yang saya dengar dari teman-teman itu bahwa itu dibeli dari hasil batubara begitu. Dari hasil keuntungan. Nah, kalau kita lihat di sana kan memang BMT itu sesuai dengan dokumen yang saya serahkan tadi, BMT itu berhak atas 3% daripada hasil yang harusnya diserahkan kepada investor begitu ya. Jadi layaklah kalau itu misalnya memang dapatnya cukup besar, ya mereka juga dapatnya cukup besar. Dan faktanya BMT itu kan tidak punya usaha lain selain bisnis batu bara ini dan meminjamkan uang kepada para duafa, itu pun kan tidak ada bunganya. Kalau tidak salah dulu seperti itu begitu. Jadi menurut hemat saya sangat diduga dengan keras bahwa pembelian ruko di Fresh Market oleh BMT itu adalah mempergunakan uang dari bisnis batubara ini. Yaitu atas nama kantor atau koperasi BMT ya, di mana ruko itu didapat dari hasil investasi batubara yang diduga ya. Nah ini kan sudah jelas nampak itu Pak ya. Nah yang belum kelihatan ini, kalau misalkan ini memang ada aliran ke Yusuf Mansur Pak, dugaannya Pak. Nah, ini dialihkan ke bentuk apa itu Pak ya? Ini kan luar biasa besar juga, 50 miliar ini dari yang hilang dari investor. Jadi memang para investor ini tidak tahu persis aliran dananya kemana, tetapi yang jelas sebagai pemegang atau yang melakukan kebijakan itu adalah
Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Jadi ketika uang kami sudah masuk, kalau saya kebetulan melalui BMT ya kan, begitu sudah masuk kami tidak tahu uang itu dikemanakan begitu. Dan jumlahnya kan cukup besar. Kalau melihat dugaan yang ada ketika 2010 itu, saya melihat YouTube-nya Yusuf Mansur itu ketika ceramah kalau nggak salah di Riau di hadapan para mahasiswa kalau nggak salah, karena nanti mahasiswa boleh makan di warung steak and shake begitu. Tetapi nggak usah bayar, gratis gitu. Yang bayar Pak Rektor, nanti tinggal ngitung aja. Artinya kan mungkin di Riau ya. Mereka menceritakan katanya sekali punya warung steak itu bukan 1-2, subhanallah dia bilang bisa 20 dia punya. Kalau kita kalkulasikan dengan kerugian daripada investor ini kan masih ada yang nyangkut untuk kota wisata saja ya. Untuk kota wisata yang berkaitan yang di Masjid Darussalam ini kan sekitar 50. Jadi kalau itu untuk 20 warung steak ya mungkin bisa Mas pada saat itu 2009 ya gitu. Nah, dugaan saya ketika Yusuf Mansur, ketika kami investor ini dirugikan, kemudian Yusuf Mansur punya usaha, ya dugaan saya uangnya dilarikan ke sana. Tapi persisnya saya nggak tahu persisnya, karena kan ini dapur mereka ya, dapur mereka. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau fair ya kan, sebenarnya saya itu sebenarnya tidak harus mengajukan gugatan terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan, tetapi yang bertanggung jawab mengajukan gugatan kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu adalah BMT Darussalam. Kenapa seperti itu? Karena kami jamaah ini 100% mempercayakan, bahkan mungkin kepercayaan kami bukan 100%, 1000% mempercayakan pengelolaan. Kami meletakkan investasi di sana, itu kami mempercayakan kepada BMT. Namun kenyataannya BMT selama hampir 12 tahun lebih mereka hanya diam saja kan begitu. Nah, ketika diam saja, saya kira juga memang ada permainan di dalamnya, sudah sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu, Mas. Kawan-kawan gitu, Mas. Ya, di sini ada 2 poin yang saya tangkap, bahwa aliran dana dari investasi batubara ini kemana? Di mana diduga kuat bahwa aliran dana ini mengalir ke warung steak and shake. Begini teman-teman, yang berperan aktif dalam investasi batubara ini selain PT Adi Partner Perkasa dan juga BMT adalah Yusuf Mansur. Yang mencurigakan adalah di tahun 2009 ada kemudian pengumpulan dana investasi batubara, lalu di awal tahun 2010 ini mangkrak, lalu kemudian muncul statement Yusuf Mansur yang mengatakan bergabung dengan warung steak and shake. Dari mana duitnya? Dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sampai kemudian bisa berinvestasi ke warung steak and shake? Kalau memang Yusuf Mansur bisa menjawab itu, silahkan jawab. Dari mana dia punya duit sebanyak itu di tahun 2010? Padahal sepanjang hasil riset saya, searching saya di Google, di tahun 2010 ke bawah, saya tidak menemukan Yusuf Mansur ini sebagai seorang pengusaha. Atau seperti apapun itu, saya tidak menemukan hal-hal yang membuat saya yakin, selain dari duit-duit ini, investasi-investasi jamaah ini, Yusuf Mansur memperoleh duit dari mana gitu. Ini tanda tanya besar. Dan ini diduga kuat bahwa memang duit dari investasi batubara ini mengalir ke sana. Kalau nggak mengalir ke sana, kemana lagi teman-teman? Harusnya ada penjelasan yang jelas, sedetail-detailnya, letter-let. Kalau memang investasi batubara ini mangkrak, mangkraknya seperti apa? Penyebabnya apa? Alasannya apa? Dan duitnya itu habisnya kemana? Tapi ini raib begitu saja hilang, seperti hilang di telan bumi teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua saya mau katakan bahwa betul apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, harusnya BMT Darussalam, yang mana ini sebagai wadah bagi para umat, ini bertanggung jawab kemudian menyelesaikan masalah ini gitu. Karena begini teman-teman, kalaupun misalkan masalah Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ilis ini selesai, ini sebenarnya belum selesai teman-teman. Karena apa? Cuma 2 orang yang selesai masalahnya teman-teman, dari 250 orang teman-teman. Sedangkan 2 orang saja ini sudah memakan waktu yang bukan lumayan, sangat lama bagi saya teman-teman. 2 tahun, 3 tahun
Bagaimana kemudian kita mau melihat 250 orang ini mendapatkan haknya atau melihat haknya dikembalikan, teman-teman? Jika memang BMT ini memang tidak terlibat di dalam, tapi memang sudah keluar putusan gitu, Pengadilan Negeri Bogor bahwa memang juga terlibat gitu. Harusnya BMT ini membantu para umat, membantu umatnya gitu untuk menyelesaikan masalah ini, menjadi wadah sehingga kemudian masalah ini terselesaikan secara massal gitu. Tidak kemudian satu-satu. Dan ini alhamdulillahnya kita masih punya Pak Zaini Mustafa dan orang-orang yang mensupport beliau gitu. Sehingga kemudian kasus ini masih terus bergulir, teman-teman. Saya pastikan, teman-teman, kalau misalkan mungkin tidak ada Pak Zaini Mustafa ini, tentu pertolongan Allah ya, teman-teman ini. Tidak ada Pak Zaini Mustafa dan orang-orang yang mensupportnya, saya tidak yakin kasus ini akan bergulir sampai hari ini, teman-teman. Dan ini sangat menyedihkan. Coba Anda bayangkan, kalau memang posisi korban itu ada di pihak Anda atau keluarga Anda gitu. Ini pasti sangat sakit, teman-teman. Sakit sekali. Bagaimana uang yang kita peroleh dengan hasil keringat jerih payah kita dimakan oleh orang lain begitu saja, dan orang-orangnya sampai hari ini masih berleha-leha gitu. Makanya kenapa sampai hari ini saya suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Warung Group, di mana di dalamnya ada Warung Steak and Shake, Bebek Selamat, dan X-Gym. Karena ini adalah sanksi sosial dari kita, bentuk perlawanan kita, teman-teman. Untuk sementara hanya ini yang bisa kita lakukan, teman-teman. Hanya ini yang bisa kita lakukan, karena orang ini menurut saya sangat kuat. Sangat kuat, dan power sekali, teman-teman. Jadi perlu persatuan dari kita untuk kemudian mengkritisi dan melawan orang-orang seperti ini. Semoga beliau sadar, mendapat hidayah, dan kemudian mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, teman-teman. Mengembalikan hak-hak para korban, yang pastinya dan tentunya harusnya dia sadar bahwa memakan hak orang itu adalah suatu kezaliman yang nyata, teman-teman. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moyavidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha.
Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung steak.